Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang operasi pada himpunan. Nah, sebelum masuk pada materi, kita tawasul dulu kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sya'ulillahi lahumul Fatihah. Nah, kita doa awal pembelajaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi pada himpunan. Nah, apa saja sih operasi pada himpunan itu? Kompetisi dasarnya yaitu memahami pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan, dan menunjukkan contoh dan bukan contoh himpunan. Nah, sedangkan indikatornya yaitu menentukan gabungan dari dua buah himpunan, menentukan komplement dari suatu himpunan, dan menentukan irisan dari dua buah himpunan. Nah, yang kita pelajari pada operasi pada himpunan pada kali ini ada dua operasi biner dan operasi uner, tapi kita tidak perlu membahasnya karena ini masih belum pada tingkatan kalian. Jadi yang kita bahas yaitu gabungan, irisan, selisih, penjumlahan, dan yang terakhir yaitu komplement. Kita langsung masuk kepada gabungan. Nah, apa sih gabungan itu? Oke, misalkan A dan B dua himpunan bagian dari himpunan semesta S. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan A seperti tanda U, B. Jadi itu bacanya adalah A gabungan B. Adalah berupa himpunan yang anggotanya adalah anggota dari A atau B. Dalam notasi pembentuk himpunan gabungan, dua himpunan A dan B didefinisikan sebagai berikut. A gabungan B sama dengan himpunan X elemen dari himpunan semesta sedemikian sehingga X elemen dari himpunan A atau X elemen dari himpunan B. Nah, contoh misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tentukan A gabungan B. Nah, gimana sih caranya? Langsung kita pada jawabannya. Oke. Nah, A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi diagram V-nya seperti itu. A 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, terus B kita buat juga diagram V-nya. Nah, gabungannya seperti apa? Nah, kita gabungkan A gabungan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, seperti itu. Jadi, kalau gabungan itu kita gabungkan semua anggota dari A dan anggota dari B. Jika ada yang sama, maka tulis satu saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu irisan. Nah, apa sih irisan? Irisan dari himpunan A dan B dinotasikan A, jadi lambangnya seperti U terbalik N. Jadi kebalikan dari gabungan barusan. A irisan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari A yang juga anggota dari B. Dalam notasi pembentuk himpunan, irisan himpunan A dan B didefinisikan sebagai berikut. A irisan B sama dengan himpunan X elemen atau anggota dari himpunan semesta sedemikian sehingga X elemen dari A dan X elemen dari B, atau A irisan B sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X anggota dari A, X anggota dari B. Nah, contohnya sama seperti barusan, misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan B
sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, tentukan A irisan B. Nah, langsung pada jawaban. Pertama kita buat diagram Venn-nya lagi dulu. Nah, itu diagram Venn dari A, dan ini adalah diagram Venn dari B. Nah, bagaimana sih irisannya? A irisan B sama dengan 3, 5, 7, 11. Nah, kok bisa? Kita lihat diagram Venn-nya. Nah, jadi irisan adalah anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Jadi anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B itu bisa kita sebut dengan irisan dari A irisan B. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Dan yang ketiga yaitu selisih. Apa sih selisih pada himpunan? Selisih himpunan A terhadap B didefinisikan sebagai berikut. A, tandanya itu seperti huruf min atau negatif. A, selisih B sama dengan A, atau juga bisa tanda miring, seperti itu pembagian. A selisih B sama dengan himpunan X, elemen dari himpunan semesta sedemikian sehingga X elemen himpunan A dan X bukan elemen himpunan B, yakni merupakan himpunan yang beranggotakan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Misalkan contohnya seperti barusan ya, tetap sama contohnya. Langsung kita masuk pada contoh, masuk pada jawaban. Nah, kita tulis dulu, kita gambar dulu diagram Venn dari A dan B. Nah, bagaimana sih A selisih B itu? A selisih B sama dengan 1, 9. Nah, kok bisa 1 dan 9? Nah, seperti definisi barusan bahwa selisih A selisih B, maka jawabannya adalah anggota A yang bukan anggota B. Jadi, anggota A yang bukan anggota B adalah jawaban dari A selisih B. Apa saja? Yaitu 1 dan 9. Jadi seperti itu. Kita masuk kepada penjumlahan. Nah, penjumlahan. Jumlah dua himpunan A dengan B adalah suatu himpunan yang semua anggotanya merupakan anggota A, merupakan anggota B tetapi bukan anggota A gabungan B. Jadi ini beda, penjumlahan dengan gabungan itu beda. Dan notasinya yaitu tanda plus A plus B sama dengan himpunan X demikian sehingga X anggota A, X anggota B, X bukan anggota A gabungan B. Nah, contohnya sama seperti barusan. Misalkan A 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, yang pertama sama, kita buat diagram Venn-nya dulu dari A dan B. Nah, A plus B sama dengan 1, 2, 9, 13. Nah, kok bisa? Nah, seperti itu. Jadi, penjumlahan itu adalah anggota A dan B yang tidak dimiliki oleh masing-masing anggota. Jadi, anggota A yang tidak dimiliki oleh anggota B dan anggota B yang tidak dimiliki oleh anggota A. Jadi, itu adalah penjumlahan. Jadi, 1, 9, 2, dan 13. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu komplement. Apa sih komplement? Nah, misalkan A merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta S. Semua anggota S yang bukan anggota A membentuk himpunan yang disebut komplement A. Dinotasikan dengan A pangkat C, itu bacanya komplement A atau A seperti ada tanda koma di atas, atau itu dibacanya adalah sama, yaitu komplement A. Notasi pembentuk dari komplement A didefinisikan sebagai berikut. Komplement A sama dengan himpunan X, anggota dari himpunan semesta sedemikian sehingga X bukan anggota dari A. Misalkan contohnya sama seperti barusan. Kita punya himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Dan kita punya himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka komplement dari A adalah, nah, kita punya himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, kita buat. Jadi, komplement A sama dengan S selisih A.
Jadi komplemen A itu juga sama dengan himpunan semesta selisih dari himpunan A. Nah, berapa? Yaitu 2 dan 13 jawabannya. Karena komplemen adalah yaitu himpunan semesta yang bukan dari himpunan A. Jadi selain dari himpunan A, yang ada dalam semesta itu adalah komplemen A. Jadi seperti itu. Nah, kita sekarang coba latihan dulu. Nah, diketahui S adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 30. A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 20. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 12 sampai 30. Dan C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 30 yang habis dibagi 3. Nah, tentukan semua anggota himpunan A gabungan B. Nah, ini ada 4 jawaban. Manakah jawaban yang benar dari 4 jawaban ini? Kita masuk pada jawaban A. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kita lihat. Nah, bisa dilihat gabungan. Nah, gabungannya gimana sih? Gabungannya itu adalah mengurutkan semua anggota A, B, dan C. Dan yang sama tidak usah kita tulis 2 kali. Jadi seperti itu. Jadi A gabungan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Jadi seperti itu. Kalau semuanya kita ditanya A irisan B sama dengan berapa, maka adalah anggota yang sama dari ketiga himpunan tersebut, yaitu berapa? 13, 15, 17, dan 19. Nah, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tanyakan di grup WhatsApp kelas. Jadi, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.